Welcome back to my YouTube channel, back with me. Saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Lebih dari 16 tahun Facebook sudah berkembang sebagai situs jejaring sosial media, dan kini penggunanya sudah mencapai lebih dari 2 miliar. Pencipta Facebook yang bernama Zuckerberg adalah seorang program komputer dan pengusaha internet. Dia dikenal karena menciptakan Facebook bersama teman-temannya. Dengan itu dia menjadi pejabat eksekutif dan presiden Facebook. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman-teman sekelasnya, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes. Saat itu mereka masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Zuckerberg juga dipilih sebagai Person of the Year versi majalah Time per tahun 2011. Kekayaan pribadinya ditafsir mencapai 17,55 miliar dolar saat itu. Berikut ini kisah masa kecil Zuckerberg dan sejarah terciptanya Facebook. Mark Elliot Zuckerberg lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1984. Di White Plains, New York. Ibunya bernama Karen, seorang psikiater, dan ayahnya bernama Edward Zuckerberg, seorang dokter gigi. Zuckerberg memiliki 3 orang saudara, yaitu Randy, Donna, dan Ariel. Zuckerberg adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga mereka. Mereka dibesarkan di Dobbs Ferry, New York. Zuckerberg dibesarkan sebagai seorang Yahudi dan menjalani bar mitzvah. Bar mitzvah adalah ritual Yahudi yang ditunjukkan kepada seseorang yang menginjak usia remaja. Tetapi selama ini Zuckerberg menetapkan dirinya sebagai seorang ateis. Ateis adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan dewa dan Tuhan. Ayah Zuckerberg telah mengajarkan Zuckerberg tentang seluk-beluk dunia IT saat dia masih duduk di bangku SMP. Zuckerberg juga sempat mengambil kursus di Mercy College. Dia juga memiliki guru privat yang bernama David Newman. David Newman juga seorang pengembang perangkat lunak. Percaya atau tidak, di usia 12 tahun, Zuckerberg sudah berhasil membuat sebuah aplikasi pesan singkat. Aplikasi itu diberi nama Zucknet. Aplikasi ini dia buat hanya untuk kalangan keluarga dan masyarakat sekitarnya saja. Ayahnya Zuckerberg yang merupakan seorang dokter gigi mengaku sangat terbantu dengan aplikasi Zucknet tersebut, sebab bisa memudahkan dia untuk menghubungi pasien-pasiennya. Ketika SMA, Zuckerberg membuat aplikasi pemutar MP3 yang bernama Synapse Media Player. Dan rupanya pemilik Microsoft tertarik dengan aplikasi tersebut, dan dia berusaha merekrut Zuckerberg sebagai anggota perusahaannya. Tetapi Zuckerberg dengan rekannya yang bernama Adam DeAngelo lebih memilih mematenkan aplikasi itu, kemudian meneruskan pendidikan di perguruan tinggi. Zuckerberg kuliah di Universitas Harvard. Pada sebuah pesta yang diadakan di tahun kedua di universitasnya, Zuckerberg bertemu seorang wanita yang bernama Priscilla Chan, seorang mahasiswa asal pinggiran Boston. Dan sejak itu mereka terus berkencan
Di tempat kuliahnya, Zuckerberg mulai membuat sebuah situs yang bernama Facemax. Di situs tersebut dia memajang foto teman-temannya dan meminta pengunjung untuk menentukan mana yang paling hot. Pada awalnya, situs Facemax memang berhasil mencuri perhatian mahasiswa Harvard. Dalam kurun waktu beberapa jam, pengunjungnya sudah mencapai ratusan. Tetapi hal ini berimbas kepada kelumpuhan jaringan internet di tempat kuliahnya. Pihak kampus yang mengetahuinya langsung menyidang Zuckerberg karena dianggap telah melanggar privasi dan keamanan, serta menimbulkan kegaduhan. Setelah gagal dengan situs Facemax, Zuckerberg kembali membuat situs jejaring sosial untuk kelasnya. Setelah dia membuat sistem tersebut, ternyata semakin banyak saja orang yang tergabung di dalamnya. Sistem itu lama-kelamaan telah menjaring ke universitas terdekat dari tempat kuliahnya. Dan inilah awal dari Facebook yang kita kenal saat ini. Zuckerberg meluncurkan Facebook dari kamar asrama Harvard pada tanggal 4 Februari tahun 2004. Dari situasi inilah Zuckerberg berinisiatif untuk mengembangkan situs jejaring sosial tersebut. Zuckerberg pun mulai mengembangkan situs ini dan memberi nama Facebook. Zuckerberg dan kawan-kawan lalu menyewa tempat di Palo Alto, California sebagai tempat untuk mengembangkan Facebook. Karena keasikan mengembangkan Facebook, maka Zuckerberg lupa akan kuliahnya. Zuckerberg dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit antara meneruskan kuliahnya atau terus mengembangkan aplikasi Facebook. Zuckerberg memang mahasiswa Harvard, namun dia bukanlah lulusan Harvard. Faktanya, Zuckerberg memilih keluar dari universitas bergengsi tersebut demi mengejar mimpinya. Awalnya Facebook terbatas hanya digunakan oleh mahasiswa Universitas Harvard saja. Zuckerberg merasa itu kurang cukup sehingga dia mencoba untuk memperluas jaringannya ke sekolah-sekolah lainnya. Itulah yang membuat Zuckerberg tidak bisa hanya berdiam diri saja di kampus. Dia pun mengambil keputusan nekat dengan meninggalkan kuliahnya di Harvard demi mengembangkan Facebook. Untungnya sikap dan keputusan yang telah diambil Zuckerberg tidak sia-sia. Ketika dia pindah ke California, dia bertemu dengan seorang investor yang mau membantu proyeknya. Setelah keluar dari Harvard, perkembangan proyek Zuckerberg semakin terlihat cemerlang. Facebook yang semulanya hanya menjaring kampus-kampus, lama-kelamaan telah menjaring ke sekolah-sekolah dan perkantoran. Hingga di tahun 2016, Zuckerberg telah memperluas jaringan Facebook ke skala internasional, sehingga masyarakat umum bisa mengakses Facebook melalui pendaftaran email. Melihat kesuksesan Facebook yang kian bersinar, CEO Microsoft memutuskan membeli saham Facebook sebesar 1,6%. Beberapa perusahaan besar lainnya pun seperti Yahoo dan Google berniat untuk membeli Facebook. Tetapi Zuckerberg tidak menyetujuinya. Dia pun dengan tegas mengatakan tidak ada keinginan untuk menjual Facebook. Di profil Facebooknya, Zuckerberg menyebutkan bahwa dia tertarik dengan keterbukaan, membantu orang-orang untuk terhubung dan berbagi segala hal yang penting bagi mereka. Zuckerberg lebih enak melihat warna biru karena Zuckerberg mengalami kebutaan terhadap warna merah dan hijau. Warna biru yang akhirnya menjadi warna dominan Facebook. Pada bulan Mei tahun 2011 dikabarkan Zuckerberg telah membeli rumah yang berkamar 5
di Palo Alto senilai 7 juta dolar. Lalu pada tanggal 19 Mei tahun 2012, Zuckerberg menikah dengan Priscilla Chan. Upacara pernikahannya dilangsungkan di halaman belakang rumah Zuckerberg. Lalu pada tanggal 1 Desember tahun 2015, dia mengumumkan kelahiran anak pertamanya, seorang bayi perempuan yang lahir dengan berat 3,4 kg dan diberi nama Maxima Chan Zuckerberg. Dia juga menulis surat terbuka setelah kelahiran anak pertamanya itu. Dalam surat tersebut dia mengumumkan bahwa dia akan membuat yayasan yang bernama Chan Zuckerberg Initiative. Menjadi miliarder di usia 23 tahun tentunya merupakan pencapaian yang sangat menakjubkan. Itulah mengapa banyak orang yang kagum dengan sosok Zuckerberg. Bahkan tak tanggung-tanggung, kisah hidupnya pun dituangkan dalam sebuah film yang berjudul The Social Network pada tahun 2010. Film yang disutradarai oleh David Fincher itu berhasil merajai box office pada masanya. Selain itu, berhasil memenangkan 4 penghargaan Golden Globes pada tahun 2011. Tetapi sayangnya, Zuckerberg sendiri mengaku kecewa dengan isi film tersebut. Menurutnya, ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan kisah hidupnya yang asli. Fakta mengejutkan tentang Mark Zuckerberg adalah dia tidak terlalu suka dengan fashion. Walaupun hartanya melimpah, dia tidak tertarik untuk berpenampilan mewah seperti selebritis di TV. Dia mengaku lebih menyukai outfit sederhana, seperti mengenakan kaos, celana jeans, dan sepatu skate. Bahkan saat berjumpa dengan Presiden Joko Widodo pun, Zuckerberg hanya menggunakan kaos oblong yang berwarna abu-abu. Kabarnya kaos oblong warna abu-abu yang sering digunakan Zuckerberg tersebut adalah rancangan khusus desainer Italia yang bernama Brunello Cucinelli dengan harga sekitar 5 juta rupiah. Silahkan berikan komentar kalian tentang kisah ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sekian kisah dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal hingga akhir.